Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ilmu ya dalam suatu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bu Irma sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau yang akan menyampaikan tausiah. Kebetulan kita sudah masuk 10 hari terakhir ya Bu. Mudah-mudahan dalam 10 hari terakhir ini udah nggak 10 hari lagi ya, sudah berkurang, kita masih bisa memanfaatkan Ramadan yang masih ada dengan tema seperti itu kurang lebihnya ya Bu ya, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan masih ada hal-hal yang bisa kita isi dengan hal-hal yang baik seperti itu. Untuk CV beliau mungkin sudah saya tidak bacakan ya karena memang sudah disampaikan kemarin sama Bu Vivi. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Irma untuk mengisi, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaannya untuk mau kita sama-sama sharing, sama-sama belajar untuk lebih mengetahui tentang al-Islam itu seperti apa. Karena Allah sudah memberikan suatu nikmat yang sangat besar kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan saat ini kita diberikan nikmat lagi yang luar biasa, yaitu nikmat di bulan Ramadan. Seperti pekan lalu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu buah dari doa yang kita panjatkan tahun lalu, yang kita ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Sehingga kita selayaknya sudah harus untuk jadi hambanya yang bersyukur dengan kesempatan yang masih Allah berikan. Nah, sekarang ini udah hari ke-23. Hari ke-23 bisa 6 hari lagi, bisa 7 hari lagi. Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan yang meninggalkan kita. Kecuali kita dicabut nyawanya oleh Allah sebelum Ramadan itu habis. Artinya apa? Ketika kita ketemu dengan seseorang atau dengan seseorang lah yang kita sayang, yang kita sukai. Ketika dia mau pergi, biasanya kan akan ada perasaan sedih. Taruhlah misalkan ketemu orang tua setelah sekian lama nggak ketemu, berkunjung ke rumah kita. Ketika kita tahu jadwalnya nanti sepekan lagi mau pergi, mau pulang, pasti kita kan ada kerinduan pengen terus-terusan sama orang tua, melayani segala macam. Nah, begitulah perasaan yang harus kita miliki ketika kita tahu bahwa Ramadan akan pergi. Karena kita sudah memintanya dari tahun lalu, kita pengen disampaikan. Nah, artinya tumbuhkan rasa itu di dalam hati kita bahwa kita pengen memanfaatkan momen Ramadan yang tersisa ini karena kita merasa sedih ketika nanti akan ditinggalkan. Seperti itu. Itu tumbuhkan. Kenapa? Karena dengan rasa itulah yang insya Allah nanti akan bisa membuat kita lebih kuat, lebih semangat lagi untuk bisa mengisinya dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin kita juga bisa evaluasi selama 23 hari kemarin Allah sudah berikan kesempatan. Sudah berapa juskah yang kita baca Al-Quran? Sudah rutinkah kita melaksanakan sholat sunnah? Kalau sholat wajib itu jelas sudah dilakukan, tapi sholat sunnahnya. Sholat sunnah apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana dengan duhanya? Bagaimana dengan sholat tarawihnya? Bagaimana dengan sholat tahajudnya? Bagaimana dengan sholat nafilah yang lain? Sholat rawatib?
Nah, itu kita bisa evaluasi. Bagaimana dengan sedekah yang sudah kita lakukan? Kita masing-masing bisa mengevaluasi diri kita sendiri, lalu dari hasil evaluasi itu kita lakukan perbaikan. Ketika itu sudah baik, kita tingkatkan. Tapi ketika itu kita masih merasa kayaknya nilainya masih 50% misalkan, atau 50, ini dosen-dosen ya biasanya udah nilai gitu ya, bisa menilai, itu nanti kita, oh ya saya mau ningkatin jadi 100%, berarti caranya gimana? Misalkan mau di 2 kali lipatkan atau di 3 kali lipatkan, itu bisa kita lakukan. Nah, ketika kita tahu bahwa Rasulullah itu di 10 hari terakhirnya itu amat sangat memanfaatkan. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah hidup, 20 hari Ramadan terakhir itu Rasulullah benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Sampai ada hadis Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal yang tidak beliau lakukan di hari lainnya. Jadi Rasulullah mengencangkan ikat pinggang untuk memperbanyak ibadah dan mengurangi memang jam tidur. Jadi memang mau tidak mau ini akan berkurang. Dan mungkin akan jadi kendala ketika misalkan mungkin ibu-ibu sekalian yang bekerja gitu ya. Gimana mensiasatinya gitu. Sementara besok kita mesti bekerja. Artinya mesti bisa mencari cara, kan sekarang ada tuh teori-teori tentang deep sleep ya. Tentang tidur yang dalam. Dan ternyata dengan tidur yang dalam 15 menit, 30 menit tuh cukup. Gitu. Ketika misalkan kita amat sangat ngantuk, ketika kita bisa tidur dengan deep sleep, itu maka kan 15 menit sudah cukup untuk membalas istilahnya kekurangan tidur. Tapi kan yang menjadi tantangan adalah menahan kantuk. Benar nggak? Kalau saya sendiri sih merasa begitu gitu. Oke, kalau misalkan ketika kita tilawah tapi ngantuk, itu kan juga nggak boleh. Kenapa? Karena bacanya nanti bisa jadi salah gitu. Jadi kita perlu mensiasati ketika ngantuk, kita berarti perlu melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak diam. Kalau misalkan tilawah kan ngaji kan kita cenderung diam ya. Tapi mungkin kita bisa ada gerakan sholat atau jalan dulu keluar atau olahraga ringan sedikit. Kita bisa lakukan itu gitu, dan kita bisa mengatur waktunya. Misalkan nih, kalau saya boleh sarankan, jadi kan kita dengar azan dulu ya.
dan kembali ya. Jadi mungkin kalau misalkan saya boleh sarankan untuk pengaturan waktunya gitu ya. Misalkan kita mulai dari habis buka mungkin secukupnya, terus habis itu sholat maghrib, kemudian sembari menunggu isya itu mungkin bisa tilawah mungkin bisa ya tergantung waktunya, sisanya ada 15 menit, ada waktu 10 menit, tapi manfaatkan. Atau berzikir mulai baca doa. Terusnya selanjut itu sholat isya, terusnya bisa dilanjutkan tarawih. Terusnya kalau misalkan yang biasa makan besar, bisa makan besar di situ. Kecuali tadi ya, ada juga orang yang terbiasa ketika buka puasa harus makan besar. Ya berarti makan besarnya ditarik ke habis maghrib. Tapi setelah tarawih, itu mungkin bisa istirahat. Misalkan tarawih selesai jam 8:30, jam 9 malam, istirahat, bisa mungkin sekitar 4 jam, sampai jam 1 bangun. Mulai dari jam 1 sampai mungkin kita ibu-ibu pasti nyiapin ya di rumah gitu ya. Kalau jam 1 sampai jam 3 atau setengah 4 itu diisi dengan tilawah, diisi dengan sholat tahajud, diisi dengan zikir. Lalu menyiapkan untuk sahur. Dan ketika mempersiapkan sahur itu juga diniatkan, karena itu bisa jadi ibadah yang besar. Kita tahu ketika memberikan pahala berbuka itu juga pahalanya besar. Jadi ketika menyiapkan perbekalan untuk orang-orang berpuasa baik di rumah ataupun mungkin di tempat kita yang lain, itu niatkan karena ini untuk beribadah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu kan pahalanya berlipat-lipat gitu. Dan ketika mengerjakannya sambil masak kan bisa sambil beristighfar. Nah, kenapa 10 hari akhir ini menjadi suatu hal yang sangat dinanti-nanti adalah karena adanya malam Lailatul Qadar. Kita insya Allah udah sama-sama paham, dari kecil juga kita belajar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan segala macam. Tapi sebetulnya hikmahnya, kenapa sih Allah memberikan hadiah ini kepada umat Nabi Muhammad? Karena kita tahu umatnya Nabi Nuh itu kan panjang-panjang usianya. Umat-umat Nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad usianya itu sudah dipatok itu 60-70 tahun. Kalau yang lebih dari itu bonus yang luar biasa. Artinya ketika sudah mulai menginjak 60 udah warning gitu. Hati-hati nih udah bentar lagi gitu. Nah, artinya ketika beribadah 60-70 tahun kan diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Tentunya berbeda dengan orang yang beribadah ratusan tahun. Tapi justru itulah Allah memberikan satu malam di bulan Ramadan, ketika kita melakukan amalan itu maka nilainya sama seperti kita beribadah selama 1000 tahun lebih. Dan itu bisa lebih. Bukan cuma 83 tahun 4 bulan. Enggak cuma segitu, karena lebih dari 1000 bulan. Jadi bisa jadi lebih, hitungan Allah. Allah yang menghitungnya. Tergantung dari keikhlasan kita, kesungguhan kita. Jadi dengan itu kalau misalkan kita seumur hidup kita aja dapat setahun, dapat sekali gitu istilahnya. Itu kan berarti udah dapat tambahan bonus 83 tahun gitu ya. Dari misalkan usia 60 berarti udah 140. Ketika misalkan 10 tahun kita hidup di dunia terlalu 50-60 tahun, harapannya bisa lebih dari sekali lah kita bisa dapat itu. Kalau sampai 10 kali kan berarti udah 800 kali, 800 tahun. Kita usia nilai ibadahnya itu seperti orang yang beribadah selama panjang tahun itu, ratusan tahun. Artinya apa? Ini satu nikmat yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat Nabi yang lain. Gitu. Jadi ini harus amat kita syukuri dan jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat. Walaupun kadang-kadang mungkin kita nggak tahu kita dapat apa enggak ya Lailatul Qadar itu. Karena kadang-kadang biasa kalau udah lewat, kayaknya semalam Lailatul Qadar deh. Suka kayak gitu nggak? Kayaknya semalam ini karena besok paginya. Iya, semeriwing segala macam. Apalagi sekarang kan lagi terik-teriknya gitu kan. Pasti nanti insya Allah kan terlihat perbedaannya gitu. Lihat perbedaannya. Tapi sesungguhnya yang maha tahu itu Allah. Kita sendiri juga bisa jadi nggak tahu apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Tapi diniatkanlah. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan doa-doa kita.
Jadi kuatkan niat kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan hamba nikmat untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan beribadah maksimal, optimal di malam itu. Karena nilainya Masya Allah. Jadi karena saking kemuliaan yang besar itulah maka Rasulullah tadi mengencangkan ikat pinggangnya dan mengajak keluarganya untuk sama-sama gitu. Jadi nggak sendiri gitu. Karena pengennya kan ke surga bareng-bareng ya. Nggak enak kalau sendiri gitu. Kita nggak pengen ada keluarga kita yang tertinggal gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar ini apa? Yang pertama itu malam Lailatul Qadar itu malam yang diturunkannya Al-Qur'an. Terus yang kedua, malaikat itu turun ke bumi dan saking banyaknya itu sampai istilah di ars di langit itu sampai berjejalan. Sampai istilahnya sempit gitu. Saking para malaikat turun ke bumi. Terusnya dituliskanlah takdir 1 tahun ke depan. Kebayangkan kalau misalkan ketika kita berdoa dengan doa-doa yang baik, lalu Allah ijabah, maka itu akan menjadi takdir kita insya Allah. Kemudian malam dibukakannya pintu ampunan. Makanya salah satu doanya kan, doa yang masyhur yang kita wajib, bukan wajib dalam artian ini ya, maksudnya yang harus kita lakukan, kita panjatkan ketika malam-malam 10 hari terakhir ini kan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulang. Kalau misalnya itu terlalu panjang, kita bisa beristighfar ketika misalkan tadi sambil masak. Terusnya malam Lailatul Qadar juga malam yang penuh kesejahteraan. Jadi dengan berbagai kemuliaan itu amat sayang ketika kita tidak melaksanakan, tidak memanfaatkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan optimal. Walaupun kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Tapi masalahnya kadang-kadang kita juga nggak tahu kan, ini malam ganjil atau malam genap. Kadang-kadang kelupa gitu kan. Jadi ya sudah aja kita nggak usah pikirin malam genap atau malam ganjil, tapi lakukan sepanjang 10 hari terakhir. Karena kalaupun itu bukan malam Lailatul Qadar, pahalanya kan berlipat-lipat. Apalagi kita dengan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang insya Allah mudah-mudahan itu menjadi apa ya, menjadi pancingan supaya Allah ridho sama kita sehingga Allah memberikan. Karena melihat kesungguhan kita ketika beribadah sepanjang malam di 10 hari terakhir ini. Walaupun kita nggak tahu kita akan mendapatkan atau tidak, tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan kesungguhan yang kita lakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir ini? Yang pertama jelas tadi sholat. Terusnya yang kedua apa? Tilawah. Nah, tilawah ini bisa kita lakukan juga dengan tadabbur Quran, dengan membaca tafsirnya, membaca artinya. Kita paham itu boleh dilakukan gitu untuk di samping misalkan kita mau saya pengen bisa hatam 1 kali deh minimal, ini kayaknya sekarang baru separoh misalkan, saya mau kejar deh nanti di 10 hari terakhir atau sekarang sisa 7 hari terakhir, berarti kita bisa mulai hitung-hitungan, oh saya masih kurang misalkan 10 juz untuk hatam gitu, diperhitung harinya bener, jadi sampai detail gitu. Oh tinggal 7 hari lagi, atau kita ambil amannya 6 hari karena kita nggak tahu kan apakah 29 atau 30 hari. Kalau 6 hari berarti 10 bagi 6 ya amannya berarti kan 5/3, berarti mesti lebih dari 1,5 gitu kan, 1,5 juz sehari. Dan itu kan bisa kita bagi tiap habis sholat berapa gitu kan. Kalau 1,5 juz kan berarti 30 lembar dibagi 5, tinggal 6 lembar setiap sholat, setiap habis sholat. Atau setiap lagi setiap lagi menunggu, misalkan ada yang naik kendaraan umum bari menunggu, atau kalau misalkan orang yang nggak pusing membaca di kendaraan boleh baca gitu. Jadi sembari waktu-waktu kita memang benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin, dan itu boleh dilakukan pagi hari, siang, malam gitu. Tapi ya tadi itu malam itu diutamakan tadi baca banyak. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan apa tadi, sholat tahajud. Walaupun kita misalkan udah taraweh gitu kan, udah taraweh misalkan udah ditutup sama witir tarawehnya, nggak apa-apa, malam sholat lagi tapi nggak usah witir, cukup sholat misalkan 2 rakaat, mau 8 boleh, mau 2 boleh, mau 4 boleh, sebisanya kita, tadi ada waktunya berapa lama gitu kan. Dan ketika
sholat itu benar-benar diresapi gitu. Ketika misalkan baca Al-Fatihah, ketika sampai iya karena Abu dua, iya karena stain, itu kan kita memohon sama Allah. Dalam hati kita niat kita mau doa apa? Kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang berdoa pada Allah karena sholat itu adalah doa. Nah itu kita niatkan, misalkan kita pengen anaknya soleh, ambil dalam hati, bukan terus saya dilafazkan ya, dalam hati aja. Sambil memahami makna-makna dari Al-Fatihah aja kita renungi, itu maka akan bisa agak lama itu sholatnya. Jadi nggak terburu-buru. Dan memang kan salah satu hikmah dari sholat tarawih itu kan tarawih itu tenang. Jadi sholatnya memang tidak terburu-buru. Maka kalau misalkan mau jumlahnya banyak pun, ya tetap mengikuti kaidah itu. Tidak terburu-buru. Jangan sampai mengejar banyaknya, tapi jadi tidak tumanina, tidak meresep ke hati. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau untuk perempuan untuk perempuan boleh dilakukan di rumah atau boleh dilakukan juga di masjid. Walaupun kalau misalkan istri-istri Rasulullah selama beliau hidup itu melakukannya di rumah. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka Ummahatul Mukminin melakukannya di masjid. Tentunya ketika seseorang sudah berpasangan, maka yang wajib dia lakukan adalah meminta izin kepada pasangannya, pada suaminya. Apalagi misalkan dia mau itikafnya itu sampai subuh, artinya kan sahurnya gimana gitu. Kecuali emang barengan gitu. Kalau barengan alhamdulillah gitu kan. Gitu. Tapi ya tadi penuhi dulu yang menjadi kewajiban. Jadi kita perlu bisa menempatkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu. Kayak misalkan berbakti pada suami, melayani suami itu satu kewajiban. Itikaf itu sunnah. Jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Termasuk juga puasa itu wajib, saum Ramadan. Itikaf sunnah. Jangan sampai gara-gara itikaf terusnya akhirnya besok paginya misalkan puasanya jadi bolong. Atau misalkan aduh kayaknya aku kecapean, aku ini jadi sakit, jadi akhirnya berbuka. Jadi nggak saum gitu. Kita perlu menempatkan pada tempatnya. Karena ini juga yang saya ajari ke anak saya masih 8 tahun, mau 9 tahun, lagi semangat gitu. Lagi semangat saya bilang, tapi udah itikaf terus ya habis subuh dia tidur sampai duhur. Ya Allah, sekolah enggak. Saya bilang, menuntut ilmu itu wajib. Kamu jangan sampai gara-gara ngejar sunnah, akhirnya yang wajibnya hilang gitu. Saya pengen buka jadi Umi aku lapar, ya kamu puasa aja cuma separuh hari, tadi kan tidur gitu kan, nggak berasa gitu. Memang godaan anak-anak seperti itu ya. Cuman ya kita pahamkan karena mereka perlu tahu mana tadi kedudukan, mana wajib, mana yang sunnah, biar tahu menempatkan posisinya seperti itu. Nah, terusnya tadi yang kita lakukan adalah tadi sholat. Nah, sholat yang utama itu jangan sampai sholat sunnah itu diabaikan. Sholat malam bisa dilakukan antara isya sampai subuh. Tadi terawih mungkin biasanya habis isya ya. Tapi kalau misalkan in any case kadang-kadang kan suka udah terlalu lelah gitu ya. Jadi mau tidur dulu habis sholat isya, nggak apa-apa. Nanti bangun sholat. Gitu. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan sampai memudah-mudahkan. Islam itu ada rukshoh-rukshoh yang sudah Allah berikan karena Allah tahu gitu bahwa manusia banyak kekurangannya, tapi jangan sampai karena Allah memberikan rukshoh akhirnya tadi kita udah ngambil ininya aja, jangan. Tetap kita harus menjadi umat wasatan, umat yang di pertengahan. Artinya ketika memang ada rukshoh kita boleh ambil, tapi kita juga tidak menggampang-gampang atau berusaha mencari rukshohnya, tidak seperti itu. Nah, terus yang kedua kita lakukan adalah memperbanyak tadi membaca Al-Quran. Ini ada di hadis Tirmizi, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kebayang nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim itu udah ada berapa? Ada yang pernah ngitung nggak? Saya belum ngitung. Ba, gitu kan? Sin, mim, udah 3. Bismi. Lam, ha,
Itu udah berapa? Itu baru bismillah. Udah ada 6 huruf istilahnya hitungannya. Panjang. Insya Allah. Itu jadi, dan membaca Al-Quran itu, tilawah itu adalah merupakan salah satu zikir. Di surat Al-A'raf ayat 205, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi di sini kita ketika tilawah Quran, apalagi misalkan di tempat umum, nggak perlu main keras-kerasan. Keras. Boleh dijaharkan boleh, tapi pendengaran kita nggak perlu sampai, kecuali misalkan itu di acara emang dia qori'ah gitu kan, itu lain hal gitu. Tapi kalau misalkan kita tilawah masing-masing gitu, ngederes istilahnya, ya nggak usah pakai sampai terlalu keras gitu, khawatir mengganggu orang lain. Apalagi misalkan ada yang sholat wajib. Ketika ada yang sholat wajib, maka kita rendahkan suara kita, suara tilawah kita rendahkan. Nah. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu zikir, dan pentingnya zikir adalah orang yang tidak pernah berzikir itu ibarat kata orang yang sudah mati, karena hatinya mati. Karena zikir itu apa? Konsep zikir itu kan mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Banyak-banyak kita diminta untuk mengingat Allah. Kenapa kita diminta untuk mengingat Allah? Karena supaya kita tahu hakikat kita siapa. Karena ketika misalkan kita sudah mengingat Allah, maka nggak akan ada itu orang yang zalim, nggak akan ada itu orang yang sombong, nggak akan ada itu orang yang mengambil hak orang lain. Karena dia ingat, ketika ingat Allah, oh ya saya hanya hamba Allah, oh iya nanti segala perbuatan saya akan dihisap. Kenapa sekarang mungkin ada kejahatan, ada orang yang ngeselin segala macam? Karena bisa jadi ketika dia melakukan hal itu, dia tidak sedang ingat Allah. Kalau orang sedang ingat Allah, dia tidak akan melakukan keburukan. Kira-kira ada nggak orang yang lagi, kecuali orang udah sangat rusak hatinya ya, sampai di masjid aja misalkan dia bisa nyolong, padahal masjid itu rumah Allah. Itu saking udah na'udzubillah min dzalik gitu. Padahal kan harusnya ketika di rumah Allah dia bisa mengingat Allah. Tapi dengan dia udah di rumah Allah aja dia tidak mengingat Allah, kasihan. Sebetulnya kondisi dia itu. Kenapa? Karena sudah di rumah Allah, dia tidak mengingat Allah. Padahal ketika mengingat Allah, maka dia akan tahu tadi hakikat penciptaan segala macamnya, dan dia tidak akan berbuat keburukan. Atau misalkan kita kan biasanya suka tuh, kalau misalkan di masjid ada sendal, kita nggak akan pakai sembarangan sendal orang untuk wudhu. Kalau misalkan orang yang nggak ridho, ya kan? Kecuali kita tahu itu punya siapa, terus kita minta izin dan dia izinkan, baru boleh pakai. Jadi jadi mungkin hal-hal yang terkesan kecil, tapi itu jangan sampai hal-hal kecil itu menghalangi kita dari masuknya surga Allah. Hal-hal kecil yang mungkin yang sering-sering ibu-ibu lakukan, nawar deh, urusan nawar. Kadang-kadang misalkan abangnya belum ridho, jangan. Kalau udah ridho baru sambil nyicipin gitu, jangan. Bang, nyicip ya. Kalau dia belum bilang iya, jangan. Sampai diizinkan. Dan ini kan godaannya di supermarket. Supermarket izin ke siapa? Gitu kan? Yang punya bukan dia. Yang punya bukan yang pegawai itu kan, bukan pemiliknya. Gitu, makanya kan sebetulnya kalau misalkan di supermarket kan juga suka ada tulisan kan, tidak boleh mencicip. Karena sebetulnya itu ngingetin kita. Cuman kan kadang-kadang masa gini doang nggak boleh cicip, gimana tahu rasanya gitu kan. Ya itulah bagian dari kehati-hatian kita. Jadi memang kan di akhir zaman ini ketika kita menjalankan ajaran agama kita perlu berhati-hati. Karena ibarat kata nih kita udah jalannya di tali yang tipis. Artinya apa? Perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tadi bisa membuat Allah nggak ridho, membuat orang lain nggak ridho. Kan kalau hubungan sesama manusia itu harus selesai dulu, baru nanti Allah bisa berikan ganjaran. Makanya kalau misalkan ada hutang piutang, itu harus dicatat. Kenapa? Terutama kalau misalnya kita punya hutang ke orang, itu harus dicatat, dan ketika belum ada kemampuan membayar, maka memberikan informasi.
maka orang yang ini juga akan biasa aja gitu. Maksudnya dia akan malah mengapresiasi gitu. Jadi perlunya kehati-hatian dalam beramal, karena tidak akan ada orang masuk surga ketika dia masih punya sangkutan hutang, kecuali itu diselesaikan oleh ahli warisnya. Makanya penting ketika punya hutang berapapun itu, harta cuma 100, harta cuma sedikit 25 perak kayak mau berapapun itu mesti dicatat dan diketahui oleh ahli waris. Karena kan kadang-kadang yang jadi masalah adalah ahli waris nggak tahu kalau orang yang memberi hutang itu memberitahu. Makanya biasanya kalau misalnya ada kematian kan, biasanya kan ngomong ya, kalau misalkan ada yang punya apa dihutangi tolong ini. Kalau orang yang dihutanginya datang. Kalau enggak, itu yang bahaya. Makanya terbukalah sama pasangan ketika punya hutang. Walaupun cuma ke tukang sayur gitu, istilah kata kurang 500 perak kek, kurang 1000, mendingan kita yang lebihin daripada gara-gara istilah kembalian kurang sedikit terusnya kita ini gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati itu perlu di akhir zaman. Terus apalagi yang bisa kita lakukan tadi selain sholat, tilawah, iktikaf. Iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri ini bukan berarti terus digantinya hanya dengan tidur, tapi tadi ketika berdiam diri itu melakukan amalan-amalan yang tadi kita bisa lakukan. Tapi tentu tadi ya kuncinya ketika iktikaf, ketika yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga harus izin ke walinya. Ketika anak maka walinya masih orang tua. Ketika sudah punya pasangan maka walinya sudah ke suaminya. Ketika suaminya sudah wafat, terusnya orang tuanya sudah wafat, maka ketika dia punya anak laki maka walinya adalah anak lakinya yang sudah dewasa. Gitu. Jadi ada urutan dalam Islam itu tentang perwalian ini yang juga perlu kita ketahui. Kita ketahui bahwa anak laki-laki itu ketika dia sudah balik maka dia sudah dewasa. Dan ketika pasangan kita wafat, ketika orang tua kita wafat, maka yang menjadi wali kita adalah anak yang sudah dewasa tadi. Nah, iktikaf ini harus berdiam diri di masjid dan diniatkan memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Gitu. Ketika ada orang yang berhalangan untuk iktikaf di masjid, apa yang bisa dilakukan? Ya tadi tetap menghidupkan amalan-amalan yang bisa dilakukan di rumah. Gitu. Jadi jangan sampai saya nggak bisa iktikaf ya udah di rumah diam, di rumah tidur, tidak. Kita gantikan amalan tadi kan bisa dilakukan di mana saja, mau sholat, mau ngaji, mau berzikir, itu kan bisa dilakukan di mana saja, baik di masjid maupun di rumah. Lalu hal apa lagi yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini? Berdoa dan memohon ampunan pada Allah. Dan ini ada riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah yang berdoa pada malam itu. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Maka beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau ada juga riwayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Jadi Allah maha pemaaf yang mencintai kemaafan. Maka maafkanlah aku. Jadi kita berulang-ulang mohon ampun, minta maaf kepada Allah. Dan salah satu selain ini juga kita bisa banyak beristighfar dengan astagfirullahaladzim gitu ya. Ada satu kisah dari Imam Ahmad bin Hambal. Pada suatu malam tuh beliau kemalaman gitu di satu kota. Dulu kan belum zaman medsos ya. Ahmad bin Hambal ini sangat terkenal, ulama yang terkenal. Gitu. Nah, di satu malam itu dia kemalaman, jadi dia mau berdiam diri di masjid. Ketika sudah di dalam masjid dia mau istirahat, diusir.
sama penjaga masjidnya marbotnya. Bisa jadi karena marbotnya nggak tahu ini siapa, gitu kan. Nah, ya udah akhirnya dia keluar dari masjid di pelatarannya, diusir juga, pergi, jangan di sini, pergi. Itu kenapa? Akhirnya dia jalan, akhirnya sampai ke tempat tukang roti, pembuat roti. Nah, Imam Ahmad ini melihat gitu, ini dia lagi ngadoni roti tapi mulutnya berkomat-kamit. Imam Ahmad tahu, oh dia lagi beristighfar. Ketika itu ditanya, apa yang sedang kamu lakukan? Ya saya sedang ini ngadon roti gitu kan. Itu mulut kamu, oh ya saya senantiasa beristighfar. Terus apa yang kamu dapatkan selama ini dengan beristighfar? Ya alhamdulillah Allah selalu mengabulkan doa saya dengan saya senantiasa beristighfar. Oh Masya Allah. Terus kecuali satu hal. Apa? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum saya wafat atau beliau wafat. Dari situ langsung mengucapkan, Masya Allah, rupanya inilah yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Dengan diusir-usirnya tadi Imam Ahmad bin Hambal, akhirnya dia ketemu. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Dikabulkan doanya. Sampai yang biasa nggak pernah, biasa kan di masjid-masjid zaman dulu pasti nggak pernah diusir-usir kayak gitu, tapi itu karena memang Allah menginginkan Imam Ahmad bin Hambal ini ketemu dengan orang tukang roti tadi yang sudah mengucapkan istighfar dan mengucapkan doanya, keinginannya, Allah kabulkan dengan cara seperti itu. Ya mungkin nggak enak bagi Imam Ahmad bin Hambal gitu, tapi karena itu ini karena istighfar, kamulah saya sampai seperti ini. Masya Allah. Jadi kalau misalkan mengingat itu, beristighfarlah kapanpun kita, sambil lagi nunggu, sambil lagi mau ngajar, masih ada waktu 5 menit, beristighfarlah. Dalam hati kan kadang-kadang nggak perlu diucapkan, tapi beristighfar itu senantiasa tadi berzikir, insya Allah. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Bersedekah di malam Lailatul Qadar. Jadi bersedekah di malam-malam hari itu. Ketika misalkan kita nggak di masjid, ya misalkan sediakan ada kotak infak di rumah, kita masukin. Jadi terusnya selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah zakat. Jangan lupakan ini. Kalau misalkan kan ada juga orang yang melakukan yang wajib itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagi setiap jiwa yang dia masih merasakan malam Ramadan, walaupun dia baru lahir, tapi udah sempat menghirup, udah terkena 1 jiwa. Dan ketentuannya adalah ketika dia punya kemampuan. Dikatakan kemampuan ini seperti apa? Kalau misalkan orang itu masih mempunyai makanan untuk sehari semalam, itu dia katakan mampu. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya itu 3,5 liter atau 2,5 kilo beras. Aslinya sebenarnya makanan pokok. Jadi tergantung makanan pokok kita apa. Kalau kita di Indonesia beras. Tapi kalau misalkan kita biasanya makannya nasinya yang bagus, misalkan nasi Jepang, kilonya berapa tuh? Ya kita harus mengeluarkan sesuai dengan yang kita makan. Jangan ketika makannya yang nasinya yang bagus, ketika fitrah nyarinya yang paling rendah, jangan. Atau misalkan ngikutin kayak di masjid dibilangin 40.000, ya kita hitung dulu 40.000 itu sekilo berasnya berapa? Sesuai nggak dengan yang kita makan selama ini? Kalau ternyata harganya lebih rendah, kita harus tambah. Kita bilang, saya harganya sekian. Atau bisa juga kan sudah kita bawa juga itu beras. Jadi memang beras yang kita biasa makan, itulah yang kita fitrahkan. Gitu. Nah, kapan afdolnya melaksanakan zakat fitrah ini? Afdolnya itu memang sebetulnya setelah fajar di 1 Syawal, setelah fajar sampai sebelum waktu sholat Id. Itu kan susah ya Bu ya? Bisa nggak kira-kira? Kita mesti nenteng nyari orang yang mau dikasih. Nah, makanya, tapi terusnya ada zaman Ibnu Umar dilakukan 1 sampai 2 hari sebelumnya. Tapi jangan terlalu jauh, jangan 5 hari, seminggu sebelumnya, jangan. Kenapa? Karena konsep hikmah dari Allah menurunkan zakat fitrah adalah supaya setiap orang di hari raya itu mempunyai makanan untuk dimakan. Kalau terlalu jauh diberikannya, nanti khawatirnya sudah termakan sebelumnya. Akhirnya di hari raya dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya makanan lagi. Gitu. Jadi
Makanya kan biasanya kalau misalkan kita nitipin di masjid, itu kan dibaginya biasanya H-1 ya seringnya. Jarang yang H-2 kalau masjid sih setahu saya sih H-1 kumpulin orangnya. Tapi kalau misalkan kita yang mau istilahnya nyari afdolnya dari abis fajar di 1 Syawal sampai sebelum itu boleh. Kalau sudah lewat sholat id itu makruh. Setelah 1 Syawal haram, nggak dihitung, udah kayak sedekah lainnya, bukan zakat fitrah lagi. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan zakat fitrah. Termasuk juga apa? Zakat mal. Zakat mal ini tentu ada nisabnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, zakat mal ini kan banyak ya, dalam artian ada yang orang dari gajian, ada orang dari dagang, macam-macam, ada dari pertanian. Itu ada ketentuannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan kita ada di tabungan gitu ya, tabungan sekian, dan dia sudah mencapai 1 tahun dan lebih dari 85 gram emas nilainya, jadi kita hitung misalkan emas, nilai emas murni ya, bukan emas yang perhiasan, nilainya emas murni, misalkan 85 gram, misalkan 1 juta taruhlah, yang 24 karat, berarti 85 juta nisabnya. Kalau kita di tabungan ada senilai 85 juta, maka keluarkanlah 2,5%. Termasuk juga misalkan kita punya perhiasan. Perhiasan itu ketika dihitung-hitung lebih dari 85 gram emas. 85 gram emas, maka itu disakatkan. Gitu. Bisa dikurangi dengan apa? Dengan yang umum dipakai. Tapi bukan berarti yang kemarin lagi viral tuh orang yang pakai segitu banyak emas gitu ya. Tidak seperti itu. Karena lumrahnya orang pakai emas berapa gram sih? 10-20 gram lah. Ya, paling banyak mungkin 30 gram. Biasanya jarang-jarang kan pakai emas. Banyak paling kalau apa? Kalau pesta. Itu juga kalau kondangan, kalau keluarga. Kalau yang biasa-biasa, udahlah males. Gitu kan. Kadang-kadang disimpan aja. Bahkan ada orang yang di deposit box, akhirnya udahlah nggak usah pakai perhiasan. Jadi cuma memang jadi tabungan. Masuk juga apa? Dalam Islam itu konsep zakat itu adalah untuk membersihkan. Dan salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita punya aset yang tidak terpakai. Nah, kayak misalkan ada orang punya tanah tidak terpakai, jadi masih punya tanah belum jadi bangunan gitu. Tapi dia tidak sewakan, tidak ditanamin tumbuhan, udah aja tanah gitu aja. Itu mesti disakatin. Zakatin dengan nilai dianya berapa kali 2,5%. Tapi kalau misalkan orang punya rumah, kalau rumah itu kosong, dizakatnya terhadap nilai rumahnya. Tapi kalau misalkan rumahnya dikontrakin, disewakan, maka dizakatnya dari nilai dari penghasilannya, dari dari harga sewanya. Gitu. Jadi karena memang dalam Islam itu harta itu nggak boleh bertumpuk, tapi harus bergerak, harus memberikan manfaat. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita sama-sama perhatikan. Jadi di waktu-waktu sekarang ini tadi jangan lupa zakat fitrahnya mungkin bisa dipersiapkan, zakat malnya mulai dihitung-hitung, terusnya tadi sedekahnya tetap dilakukan dan segala macamnya itu bisa kita lakukan gitu. Dan ketika sudah nanti di 1 Syawal, kalau sunnahnya di hari raya itu adalah sebelum sholat id kita makan dulu. Kalau Idul Adha kita puasa dulu. Gitu. Kenapa? Karena kita udah sebulan penuh Ramadan itu puasa. Jadi ketika hari raya itu sebelum ke masjid kita nyemil-nyemil dulu, makan dulu boleh. Gitu. Itu mungkin waktunya juga ya. Sebetulnya ada lagi mungkin kalau misalkan sedikit tentang puasa Syawal. Jadi puasa Syawal ini kan puasa 6 hari setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini boleh dilakukan berturut-turut, boleh tidak dilakukan berturut-turut. Tapi baru boleh mulai dilakukan di tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 itu haram untuk puasa. Sebagaimana di hari-hari tasyrik juga haram untuk berpuasa. Gitu. Dan ketika misalkan dibenturkan sama silaturahim kan kadang-kadang ya saya lagi puasa. Tapi silaturahim. Ini ada 2 pendapat. Ada orang yang ketika misalkan dia berhitung-hitung, dia masih bisa aman. Ketika misalkan dia berbuka ketika lagi silaturahim, maka berbukalah karena pertama itu menyenangkan orang lain kan. Ketika orang lain pasti tamu, namanya kita namu kan pasti jamu gitu. Kalau nggak dimakan kan, kecuali misalkan waktunya udah mepet,
Nah, kita minta maaf tentunya sebelum kita berkunjung kita bilang, maaf saya mau silaturahim tapi maaf saya puasa karena memang waktunya udah hitung-hitungannya nggak dapat gitu. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Imam. Pada sesi penunjuk Bebas. ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Mbak Raisa. Kalau misalnya kayak puasa Syawal itu kan puasa sunnah, kalau misalnya diniatin sekalian puasa itu Ya, jadi pengetahuan saya kan kalau misalkan puasa kodok itu kan puasa yang wajib jatuhnya ya, karena mengganti. Sedangkan puasa Syawal itu puasa sunnah. Tidak bisa menggabungkan niat antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang bisa digabungkan adalah sunnah dengan sunnah. Misalkan puasa Syawalnya itu di hari Senin. Kita niatnya puasa sunnah Senin dan puasa sunnah Syawal. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kodok dengan sunnah itu nggak boleh. Jadi kodok terusnya sunnah. Nah ini juga ada dua pendapat. Apakah melakukan kodok dulu atau sunnah dulu? Kalau saya sendiri mengambil yang kodok dulu. Kenapa? Karena tadi saya berketetapan bahwa kodok itu wajib. Kodok itu wajib, sedangkan saya nggak tahu usia saya sampai kapan. Gitu. Tapi ada juga yang orang berhitung-hitung, kayaknya saya masih bisa deh. Jadi ada juga yang karena misalkan tadi sempit, karena misalkan habis untuk silaturahim segala macam, maka dia Syawal dulu terus baru kodok. Itu juga ada pendapat yang mengambil seperti itu juga nggak apa-apa. Sepanjang dua-duanya ada dalil, itu boleh dilakukan. Jadi nggak perlu, kan harusnya yang kodok dulu itu yang lebih wajib, loh kamu yang sunnah dulu, nggak perlu. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sendiri mau mengambil ketetapan mana, maka itu lakukan dengan konsisten. Lakukan konsisten. Kalau misalkan mau kodok dulu ya udah kodok dulu. Gitu. Kalau misalkan in one kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya haid kita panjang atau pendek gitu di bulan itu, apalagi misalkan udah mau menopause gitu kan, jadi panjang, biasanya cuma 7 hari jadi panjang kalah gitu kan. Tinggal kita melakukan tadi itu sesuai. Ada lagi ibu? Boleh ada yang ditanyakan? Kalau tadi terkait zakat kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita punya yang melebihi bisa, terus tapi kita ada hutang gitu, berarti itu hitungannya dikurangi dulu atau tetap sesuai hisap yang kita punya, sesuai yang kita punya. Ketika kita punya harta dan kita punya hutang, kita bayar hutang. Artinya kan kita masih ada dana nih. Jadi jangan sampai gini juga kan, kadang-kadang di Indonesia itu kita punya aset, tapi kita juga punya hutang. Tapi kalau misalkan asetnya ini cair, misalkan cash bayar hutangnya. Bayar hutangnya dulu, nanti kalau misalkan ada sisanya, tadi misalkan masuk nisab dia ini, tapi kalau misalkan enggak, ya enggak terkena kewajiban. ada lagi Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun pada akhirnya tidak menjalankan ibadah puasa, apabila kita sebagai seorangnya ingin membayar puasa bisa dengan berpuasa atau membayar fidyah. Karena ada beberapa hadis yang kami atau ada yang bilang fidyah, ada yang bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa, dia sempat hidup di bulan Ramadan, tapi mungkin wafat ketika bulan Ramadan, misalkan dia dapat 10 hari, dia 10 hari itu nggak puasa. Nah, 10 hari ini adalah menjadi tanggungan beliau. Yang bisa kita lakukan adalah membayar fidyah, tidak perlu mempuasakan. Karena ketika misalkan beliau hidup pun, misalkan sampai 30 hari, terusnya kan dia nggak punya kemampuan lagi untuk membayar hutang, itu fidyah jatuhnya. Karena puasa qada itu hanya Allah berikan kewajibannya itu untuk orang yang masih mampu.
Gitu. Jadi kalau misalkan memang dia udah penyakit menahun, saban tahun mungkin sakitnya panjang gitu ya, sakitnya panjang bertahun-tahun, ya dibayarkan fidyahnya setiap akhir Ramadan, atau ada juga yang tiap hari aja. Karena kan fidyah itu dengan apa? Fidyah itu dengan makanan. Aslinya itu sebenarnya fidyah itu memberi makan orang miskin. Jadi bagusnya itu yang memberikan makanan. Memang misalkan hari itu kita masak apa, langsung kita misalkan kotakin gitu ya, untuk sehari. Jadi misalkan sehari itu kita makan berapa kali? 3 kali umumnya. Ya 3 kali, bukan cuma 1 kali makan. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau, ya udah deh saya pesen nasi box ya untuk 3 kali makan. Gitu. Itu sepengetahuan saya. Gitu. Baik, kami akan pertanyaan Bu Dewi. Untuk yang ibu hamil atau ibu menyusui, mungkin kan nggak puasa gitu ya. Itu insya Allah kan ketika sudah ini kan mampu untuk Bayar. apa kodok. Nah itu ketika Ramadan selesai bayar fidyah terus kodok nantinya atau hanya kodok saja? Kalau terkait hal ibu hamil, ibu menyusui itu ada 2 pendapat. Jadi kalau misalkan karena dia tidak puasanya karena khawatir dengan kondisi janin, kondisi anaknya ketika dia menyusui, maka dia diminta untuk membayar fidyah. Tapi ada juga yang mengatakan bayar fidyah dulu, nanti ketika dia berkesanggupan maka dia membayar kodoknya. Gitu. Jadi tinggal tadi itu kita mau ngambil yang mana. Maka itulah indahnya Islam ya, dengan adanya berbagai perbedaan itu sebetulnya menjadi rahmat bagi kita karena nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak ngelakuin itu aja. Mau kunut, nggak kunut, mau goyang-goyang, itu nggak ada yang, karena semua ada dasarnya. Yang salah itu yang nggak sholat, yang salah tuh yang nggak melakukan hal-hal yang diwajibkan. Jadi hal perbedaan itu nggak perlu untuk jadi untuk jadi perdebatan gitu, tapi jadi rahmat. Tinggal sepanjang semuanya itu dalam koridor keimanan, koridor yang memang ada dasar-dasarnya secara syariah. Dan kita berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Ada lagi Ibu? Ini satu lagi dari saya. Terkait tadi malam Lailatul Qadar, misalkan terjadi tadi malam nih misal gitu kan. Nah itu yang bisa merasakan mungkin hanya orang-orang tertentu gitu ya Bu ya. Nah malam Lailatul Qadar itu dalam 1 bulan Ramadan itu terjadi bisa hanya 1 kali atau tergantung saya merasakan malam ini tadi malam, tapi mungkin orang lain merasakannya beda hari. Nah itu seperti itu atau memang hanya 1 malam aja di malam tertentu?